Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin tarakana lil bayyinati bayda'iha kanariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini dengan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat melanjutkan kembali kajian alim kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad atau Al-Jami' lil Adabi An-Nabawiyah. Dan tema kita kali ini adalah husnul khuluq, tentang perangai atau akhlak yang baik. Husnul khuluq, husnu itu baik, khuluq itu akhlak. Husnul khuluq. Apa bedanya akhlak dengan adab? Ada akhlak, ada adab kan? Apa perbedaan antara akhlak dengan adab? Akhlak dengan adab. Akhlak itu sesuai dengan akar katanya, sesuatu yang built-in dalam diri kita. Perangai, karakter, attitude, bawaan kita sejak kecil itu namanya akhlak. Kalau adab itu diperoleh dari pembelajaran di waktu dewasa, itu adab. Makanya adab majlis itu dididiknya dewasa, maksudnya adalah dikenalkannya, dilatihnya, bisanya itu ketika dewasa. Adab majelis, kemudian adab makan, adab duduk, itu diajarkan oleh lingkungan, baik orang tua ataupun sekolah atau lain sebagainya. Itu namanya adab. Adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada teman, adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada sesama orang beriman, adab kepada orang non beriman, orang kafir. Ada semuanya itu diatur adab. Kalau akhlak itu bawaan. Adat istiadat masukkan. Adat istiadat itu bahasa Indonesia. Artinya apa? Artinya tradisi. Tradisi adat yang terjadi di masyarakat. Itu namanya adat. Bisa kalau ada. Yang kita bahas tadi ada be. Pakai ba, ada be. Ada kol-kolahnya. Kalau adat istiadat itu dari bahasa Arab adatun, istiadatun. Itu bahasa Arab. Adah itu sesuatu yang biasa terjadi di masyarakat. Istiadah yang terus diulang-ulang. Makanya adat istiadat itu kebiasaan yang terus diulang-ulang di masyarakat. Itu namanya adat. Kalau mau dimasukkan adah itu mungkin babnya ke adab. Babnya ke adab, tetapi istiadah itu apa namanya, harus ditimbang keadabannya berdasarkan syariat. Apakah betul istiadat itu dalam syariat kita? Maka adat istiadat itu harus ditundukkan ya, kepada nilai-nilai atau syariat Islam agama kita. Kalau memang mau adat itu bernilai dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi perbedaan antara adab dengan akhlak adalah kalau akhlak itu dia bawaan sejak kecil, perangai, attitude, akhlak. Seperti apa? Seperti sifat sabar ya, sifat apalagi kerja keras, kemudian apa namanya sportif itu memang bawaan dari lahir, akhlak itu. Makanya asal katanya itu akhlak khuliqah, khilqah wa khuluq, sesuatu yang ciptaan gitu, sesuatu yang berasal dari sejak dia diciptakan. Itu akhlak. Turunan kayaknya ya tadi yang turun ya. Turunan itu termasuk dari akhlak. Bapaknya nggak bohong, anaknya nggak bohong nanya. Nah, itu. Iya. Persis nih cara nggak bohong lagi Sarwan. Itu akhlak itu, pembohong, akhlak, tukang wadul, akhlak itu. Wadul itu bukan akhlak, adab itu. Maaf, bukan adab tapi akhlak. Akhlak. Kemudian korupsi itu bukan adab, akhlak. Akhlak bisa turunan ya. Akhlak bisa turun. Akhlak itu kan built-in ya, apa namanya, bawaan karakter.
tukang nipu akhlak, ya, kemudian bohong itu akhlak, jujur juga akhlak. Nah kalau adab itu dia dipelajari di kemudian gitu, setelah akhlak itu perbedaan antara adab dengan akhlak. Husnul khuluq, ya, akhlak yang baik babnya sekarang. Hadis yang pertama, hadis 270 dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW, ma min syai'in fil mizani asqalu min husnil khuluq. Tidak ada yang dapat memberatkan timbangan mizan amal kita nanti di akhirat melebihi akhlak yang baik. Jadi ada beberapa hal yang menjadikan mizan ini berat, itu lebih kepada kebaikan gitu. Jadi kata Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di akhirat, mizanul amal kita, melebihi asqalu, melebihi atau lebih berat min husnil khuluq, dari akhlak yang baik. Berarti kesimpulannya, kalau ingin timbangan mizan amal kita berat nanti di akhirat dalam kebaikan gitu, maka akhlak yang baik itu dikedepankan. Ada lagi yang memberatkan mizan kita, contohnya adalah zikir misalnya. Ya. Zikir itu sederhana tetapi sangat memberatkan timbangan kebaikan kita. Dalam hadis disebutkan misalkan Subhanallah walhamdulillah tamla'u wa tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Dalam hadis lain, subhanallah walhamdulillah itu apa? Khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, ya. Ada dua kalimat yang mana itu ringan di lisan tapi berat dalam mizan. Ringan di lisan, berat dalam mizan. Habibatani ila rahman, sangat dicintai, habibah ila rahman, ya, dia bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Enggak sampai sedetik, subhanallah walhamdulillah, 1 detik. Subhanallah walhamdulillah. Dua kalimat ini kata Rasulullah SAW, itu satu sangat dicintai oleh Allah, yang kedua sangat ringan di lisan, yang ketiga saqilatani indal mizan, sangat berat dalam timbangan. Sederhana, subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah atau subhanallah wa bihamdi? Subhanallah walhamdulillah. Dalam riwayat lain subhanallah bihamdi, tapi ada juga itunya sangat berat juga dalam timbangan. Tapi kalau yang yang zikir ini subhanallah walhamdulillah atau subhanallah wa bihamdi itu maknanya sama. Subhanallah wa bihamdi itu sama dengan subhanallah walhamdulillah. Jadi mau dibaca subhanallah walhamdulillah, boleh juga subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Boleh aja sama subhanallah wa bihamdi. Makanya dalam zikir pagi di antara zikir yang sangat ditekankan di waktu pagi itu subhanallah wa bihamdi 100 kan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Dan dengan hamdalah. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan maha terpuji Allah. Maha suci Allah dan maha terpuji Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dengan subhanallah walhamdulillah, ay subhanallah wa bihamdi. Nah, dua kalimat tersebut itu ringan di lisan, berat dalam timbangan, dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim dikuatkan lagi bahwa subhanallah walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ardi. Bahwa ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu pahalanya dan keutamaannya memenuhi langit dan bumi. Artinya kalau kita timbang langit dan bumi serta isinya, dibanding dengan pahala subhanallah walhamdulillah, lebih berat subhanallah walhamdulillah. Tamla'u itu memenuhi. Tamla'u, mala ayamla'u, tamla, memenuhi. Dalam hadisnya itu dua kata, tamla'u au tamla'ani. Dua kalimat ini subhanallah dan alhamdulillah, tamla'ani, memenuhi ma baina, antara as-sama'i wal ardi, langit dan bumi. Ringan di lisan, kemudian sederhana, tetapi pahalanya sebesar isi langit dan bumi. Dalam syarahnya disebutkan di situ syarahnya itu, kalau kita mau mengukur ini hitungan ulama zaman dulu ya, jarak antara bumi dan langit itu hitungan ulama dahulu, jarak antara langit dan bumi itu 500 tahun perjalanan.
500 tahun perjalanan. Kalau hitungan astronomi sekarang 4000 tahun cahaya. Sedetik cahaya harus nyampe ke Amerika, tok. Sedetik cahaya. Makanya tidak ada kecepatan melebihi kecepatan cahaya. 10 pangkat berapa cahaya itu? Pangkat 4, pangkat 9. Kecepatan cahaya itu 10 pangkat sekian. Nah, bumi dan langit jaraknya itu adalah 4000 tahun cahaya. Bisa dibayangkan jauhnya. Nah, subhanallah walhamdulillah memenuhi itu. Antariksa kita ini isinya 2 miliar bintang. Galaksi kita ini. Galaksi apa namanya? Galaksi Bima Sakti. Isinya itu 2 miliar bintang. Galaksi Bima Sakti yang kita diami ini. Nah, galaksi Bima Sakti itu hanya satu titik dari 2 miliar galaksi di alam semesta ini. 2 miliar galaksi alam semesta ini, penemuan terbaru itu masih satu titik dari 70 triliun galaksi yang ada. Semangka itu orang ku ilmuwan wae guys tempat. Walhasil luasnya semesta ini, leganya semesta ini masih kalah dengan subhanallah walhamdulillah. Makanya tidak ada yang lebih afdol kata Nabi. Manusia tidak ada yang lebih afdol, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih baik daripada yang mengucapkan ini. Tidak ada orang beriman lebih afdol dari orang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah, kecuali satu, orang yang subhanallah walhamdulillah lebih banyak dari dia. Dalam sebuah hadis, tidak ada orang beriman lebih afdol, lebih utama, lebih hebat, lebih mulia daripada seorang beriman mukmin yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Satu-satunya orang yang bisa melebihi orang tersebut adalah orang yang melafazkan subhanallah walhamdulillah lebih dari yang dia baca. Jadi kalau ada orang beriman dengan orang beriman yang lain, yang ini baca subhanallah walhamdulillah, maka derajatnya, kedudukannya ini lebih afdol dari semuanya. Subhanallah walhamdulillah. Kalau mau mengalahkan dia, satu-satunya cara adalah membaca lebih banyak dari dia. Dan nanti nafas ahli surga itu subhanallah walhamdulillah. Menarik, subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Itu nafas ahli surga. Karena di surga itu tidak ada ibadah. Di surga mau salat deui, Pak. Moal aya as-salatu khairum minan naum, moal aya. Hayya 'ala shalah moal aya. Moal aya deui. Moal aya nu adan, moal aya as-salatu khairum minan naum, moal aya nu ngagugahkeun subuh. Moal aya nu ngobrol-ngobrol enggak harus kamar masjid terus tamu 11 Jumatan moal aya. Terus moal aya nu tahrim deui, moal aya anu adan deui. Wayahna profesi Mas Ridwan di sana pensiun. Moal aya nu adan. Moal aya nu qomat, moal aya nu ganggu pokoknya. Ti isuk ka sore pagaweana adalah menikmati bidadari. Menikmati makanan surga, menikmati dipan emas, rumah emas, istana emas. Yang maletoy deh. Dan maletoy. Semuanya akan yang tambah lama tambah enak deh. Melayani dalam satu riwayat itu 70. Ahli surga itu tiap hari dilayani oleh 70 bidadari. Riwayat lain 100. Bahasa Syukur banyak. Mau kiat ke orang dunia mau kuat. Tapi karena ketika kita masuk surga, itu semua yang dibutuhkan, diperlukan di surga untuk kita nikmati itu oleh Allah SWT dikasih. Maka stamina kita akan dibuat standar stamina ahli surga. Terus terkedah ngalaprok ndog merida gitu. Kopi terkedah. Kopi terkedah. Sarupa di kopian terus tidak diperlukan untuk kebugaran itu. Maka ahli surga itu hanya menikmati fasilitas kenikmatan dari Allah SWT. Tapi melihat wajah Allah itu lebih tinggi. Wa a'la ni'ami ahli jannah ru'yatullah subhanahu wa ta'ala. Dan puncak kenikmatan ahli surga adalah ketika diizinkan melihat Tuhannya. Dan Nabi bersabda, "Satarawna rabbakum." Kalian akan melihat Tuhan kalian seperti jelasnya kalian melihat bulan purnama itu. Jadi Nabi melihatkan sahabat itu bulan purnama jelas banget kan. Nah nanti satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian seperti jelasnya bulan itu. Tidak terhalang oleh awan apapun, tidak terhalang oleh apapun, benar-benar melihat langsung.
Maka di akhir hadisnya apa? Di akhir hadisnya, fa in istata'tum an la tughlabu fi sholatin qabla al-fajri, fi sholatin qabla al-fajri wa sholatin qabla al-ghurub faf'alu. Kata Nabi, kalau kau ingin mendapatkan itu, maka kata Nabi faf'alu, paksakan. Ini istata'tum, semampu kalian. Apa itu? Sholat subuh dan sholat asar. Syarat kita dapat melihat Allah itu sholat subuh, sholat asar. Karena hadisnya begitu. Satarna rabbakum dan fa in istata'tum, jika kalian mampu, paksakan maksudnya. Semampu kalian itu bukan hoream kemudian tidak, tapi paksakan. Wayahna, sabisa-bisa namun hayang melihat Allah Subhanahu wa taala, fa in istata'tum faf'alu, lakukan. Apa itu? Sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Dan domirnya jama'. Ini istata'tum kan antum. Kalau domirnya jama' berarti konsekuensinya apa? Berjamaah. Maka panglebar-lebarnya sholat jamaahnya asar dan subuh. Kalau tidak ada uzur, tidak ada halangan, kemudian tidak tidak yang syar'i, ya, termasuk ketiduran itu syar'i, termasuk musafir itu syar'i, termasuk sakit itu syar'i. Kalau tidak ke kondisi seperti itu, paksakan asar subuh itu di masjid. Pak ini istata'tum. Kalau berjamaah di rumah. Jamaah di rumah, di masjid berjamaah. Di rumah mah eta mah. Di rumah boleh pakai mukena. Boleh tapi taraweh. Pakai mukena. Tapi soal viral aya nama di rumah lagi mau kena Pak. Boleh pakai mukena tapi di rumah. Sama istri anak-anak. Hanya pakai mukena kabeh. Sama istri sama keluarga itu sholat sunnah. Mengajarkan mereka sholat sunnah, bangunkan mereka tahajud, berjamaah witir, ya, berjamaah sholat yang lain di rumah silakan. Tapi kalau Jumat, kalau wajib itu kata Rasul, semua sholat itu di masjid. Semua sholat itu kata Rasul di masjid. Ya, kecuali sunnah itu di rumah. Ilal maktubah. Itu pun sunnah di rumah. Aisyah memberikan alasan. Kenapa Nabi selalu sholat sunnah di rumah? Karena alasannya khawatir. Kalau Nabi sholat sunnahnya di masjid terus, khawatir dianggap oleh para sahabat itu sebagai kewajiban. Kan kemarin kita bahas itu dalam Sahih Bukhari, ya, dijelaskan. Kata Aisyah, makhafata an yusaqqila ala ummati. Karena Rasul khawatir umatnya melihat itu, loh, kok Rasul sholat terus? Jangan-jangan wajib begitu. Khawatir begitu, maka Rasul setiap sholat sunnah di rumah. Nah, sekarang kekhawatiran itu enggak ada. Karena orang tuh semakin lama umat Islam ini semakin kokoh gitulah ibaratnya, bahwa ini yang wajib itu hanya 5, selebihnya sunnah. Artinya sekarang berarti kekhawatiran bahwa itu dianggap wajib sudah tidak ada. Maka sholat sunnah di masjid saja untuk rawatib terutama. Karena kalau tidak di rumah, satu khawatir ketinggalan umat. Yang kedua lebih semangat di masjid sholat itu lebih banyak. Kadang-kadang misalkan kita ke masjid, sholat sunnahnya di masjid. Nah, di masjidnya nggak keburu umat karena muazzinnya rusuh. Ada panggilan dari Jakarta. Ataupun mungkin imamnya rusuh, kalau nggak pakai jam imamnya rusuh. Kita nggak sempat sholat di masjid. Yang kedua, nantilah ba'diyahnya di rumah saja. Pas ke rumah lain kondisi Pak, apalagi di sana ada anak-anak, ada cucu, kayak kopi sudah nyanding begitu, wah. Apalagi pas remote dibuka ada berita tentang politik terkini, wah udah. Biasanya langsung ke sana. Apalagi yang terbaru itu kan. Mun si itu masuk, mana yang mau asup, wah udah. Akhirnya mah ketopan. Mun mana yang asup, mun si itu asup, mana mau asup, gitu. Yang ramai itu kan. Nyondong. Kan makanya kalau kita di rumah khawatir ba'diyahnya malah tidak jadi gitu. Khawatir. Dan itu sering terjadi pada saya sendiri gitu. Nantilah ba'diyah di rumah. Sudah di rumah lain kondisi. Kopi hangat ngumpul apa nih. Wah, jika hangat percobaan lainnya hangat kena. Nah itu berubah nanti itu situasinya. Kamu coba ya gehu anu togena teh muncul itu. Nah, itu mengganggu itu. Jadi walhasil kalau kita lihat hadis Aisyah itu, makhafata an yusaqqila alaikum, karena Rasul khawatir sunnahnya dianggap wajib sehingga beliau banyak-banyak sholat ini sunnahnya di rumah. Hanya sholat wajib di masjid, sunnahnya di rumah.
alasan Aisyah itu, penjelasan Aisyah saya kira itu relevan sekali karena khawatir Nabi itu kalau sholat sunnah di masjid dianggap sesuatu yang mesti dilakukan, maka beliau lebih baik sholat sunnahnya di rumah. Namun sekarang kondisinya berbeda, sekarang orang sudah semua tahu banget ya, mana sunnah mana wajib ya. Karena sahabat itu dalam sebuah keterangan sebutkan, kami itu sudah tidak lagi mempedulikan apa sunnah, apa wajib, apa ini. Kalau Nabi lakukan gitu. Sahabat itu sudah ke tahap itu. Kita aja sekarang yang menilai ini sunnah, ini wajib, ini makruh, ini zaman sahabat mah apa yang Rasul lakukan kita lakukan, apa yang tidak dilakukan tidak dilakukan. Bahkan ketika Rasul berjalan di satu tempat, jalan nakumaha, tapak nakumaha diturunkan sahabat mah. Rasul merunduk ikut merunduk. Rasul jongkok Rasul berdiri, Rasul napak nincak na tanah ini ditincak tanah ini. Dituturkan gitu. Rasul kan pernah duduk di satu batu, sahabat duduk di situ. Rasul sholat di belakang tiang, sahabat sholat di belakang tiang. Sampai mereka tidak lagi peduli mana yang sunnah, mana yang wajib, digabret semua dilakukan. Nah, ayat nama disiplin ilmu sudah dikhususkan, dijelaskan, ini fikihnya begini, fikihnya begini, ini wajib, ini haram, ini jaiz, ini mandu, ini mustahab, ada semua. Dari itu yang kesimpulannya adalah sholat sunnah itu kalau di rumah sekiranya itu pimatak tunduhan, pimatak laparan, pimatak segala macam, lebih baik sholat sunnahnya di masjid, terutama ba'diyah dan qobliyah atau rawatib. Baru tahajudnya atau duha atau lain sebagainya silakan di rumah untuk menghidupkan rumah kita juga, termasuk berjamaah dengan keluarga. Silakan pada Isya kemudian mengimamin Isya keluarga boleh, jatuhnya sedekah bagi kita. Ada sahabat sholat bersama Rasul, pulang ke kampungnya disuruh imam, padahal dia sudah sholat bersama Rasul, maka sholat keduanya itu ngimamin kampungnya itu adalah sedekah. Artinya kalau kita sholat di masjid, pulang ke rumah ngimamin keluarga, maka itu untuk kita jatuhnya sedekah. Untuk anak-anak dan istri jatuhnya wajib. Itu wajib maksudnya adalah sholat wajib gitu. Kita adalah sholat sunnah. Termasuk membersamai yang masbuk kita. Membersamai yang masbuk, kalau kita yang ada waktu, ayo di rencangan di Baturan sholat berjamaah. Itu jatuhnya sedekah bagi kita. Rasul pernah suatu hari ada sahabat sudah jamaah qasar mau safar, bukan jamaah ya. Ada sahabat sudah jamaah mau berangkat, tiba-tiba adan, entah azan zuhur entah azan asar gitu. Jangan berangkat kini. Anak muda ini belum berangkat, masih di tempatnya. Rasul sholat, melihat anak muda itu ngajentul di masjid, di sekitar masjid, tidak ikut sholat. Setelah sholat, Rasul tanya, bahasa orang nama, jang, kenapa tidak ikut sholat? Kenapa nggak ikut sholat? Jawaban dia, saya sudah jamak ya Rasul. Kata Rasul, kalau kamu belum berangkat, sholat aja dulu. Nanti jadi sedekah buat kamu gitu. Jadi sedekah. Jadi kalau kita mau safar sudah jamaah, ada jamaah ikut saja. Sekiranya tidak akan terlambat ikut saja. Kecuali kalau khawatir kalau kita ikut sholat lagi, bus nanti berangkat atau jemputan teh berangkat gitu. Si ojol ojeknya itu misalkan gitu. Nah itu mah mendingan ditunggu dan berangkat. Kalau sekiranya lama mah lah paling juga kayaknya datang 10 menit lagi. Ikut aja berjamaah. Itu jatuhnya sedekah. Tidak mengapa gitu. Tidak ada yang sia-sia. Itu hadis yang pertama dari Rasulullah SAW, riwayat Abu Darda radhiyallahu taala itu, bahwasanya tidak ada yang dapat memberatkan timbangan mizan kita di akhirat nanti lebih berat atau melebihi dari akhlak al-karimah, akhlakul karimah. Berarti kalau disimpulkan yang paling memberatkan amal kita nanti timbangan di akhirat adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan yang kedua adalah zikir subhanallah walhamdulillah, itu juga sangat berat nanti di timbangan kita. Hadis yang kedua tentang bab akhlak husnul khuluq ya, dari Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu qala lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Hadis riwayat Abdullah bin Amr, beliau berkata Rasulullah SAW itu bukanlah sosok yang fahishan, yang keji, wala mutafahishan, dan tidak terdidik di atas perbuatan keji. Jadi Rasul itu bukan sosok yang keji dan tidak terdidik dalam kekejian.
Berarti turunan orang baik ya. Turunan orang baik. Lam yakun fahishan wala mutafahishan. Wa kana yaqulu khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Beliau bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah ahasinukum, jamak dari ahsan, yang terbaik akhlaknya. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Khiyarukum ahsinukum atau ahsanukum, jamaknya ahasinukum akhlaqan. Khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini tidak diragukan lagi ya, pasti. Orang beriman paling baik ya orang yang paling baik akhlaknya. Saya kira di hadapan manusia juga itu. Kalau kita bayangkan, kalau kita bandingkan dua orang, satu dia rajin tahajud, rajin puasa, rajin duha, rajin sunnah, tapi akhlaknya nggak baik. Dibanding orang yang biasa aja, ibadahnya standar aja ibadahnya, tapi akhlaknya baik. Kira-kira di hadapan kita mulia mana itu orang? Senang mana kita? Senangnya akhlaknya bagus. Mau dia ahli ibadah kayak gimana pun, akhlaknya tidak baik, fahish akhlaknya, nggak suka. Tapi kalau dia ibadahnya secukupnya, yang wajib saja sama ba'diyah misalkan, atau wajib saja bahkan tidak ba'diyah, tapi akhlaknya baik, itu pasti lebih dicintai oleh kita dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang paling baik di antara kalian akhyarukum. Khiyar itu akhyar, jamak dari khair. Khiyar jamak dari khair. Orang-orang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang ahasinukum, orang yang paling ahsan akhlaknya, paling baik akhlaknya. Orang yang ulama yang membagi akhlak itu termasuk akhlak kepada Allah, kepada Rasul. Ya betul, ada akhlak. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada sesama orang beriman. Akhlak juga ada kan, kita bersabar terhadap takdir Allah, itu akhlak. Sabar itu kan akhlak, bukan adab. Sabar itu akhlak. Marah, akhlak bukan adab. Kalau marah karena Allah, itu akhlak kepada Allah. Kalau marah bukan karena Allah, berarti dia tidak punya akhlak kepada Allah. Nah, itu namanya berakhlak dan beradab. Afdolnya orang yang ibadahnya baik, bagus, akhlaknya juga bagus. Dalam sebuah hadis yang disebut dengan hadis kantong bocor kan gitu. Ada hadis kantong bocor namanya. Nanti kelak di hari kiamat ada orang yang menghadap Allah itu dengan tangan kosong. Padahal ibadahnya itu selangit segunung. Amal ibadahnya itu sekarung segunung selangit banyak lah. Ja'a bi amali, datang dengan amal baik, ibadahnya banyak di dunia. Tapi menghadap Allah kosong melompong. Ibarat kosong melompong itu dia orang bawa air hilang. Bocor. Ember bocor. Makanya hadisnya kaisul maskub, kantong bocor. Kenapa? Karena dia menghadap Allah dengan kezaliman dan akhlak buruknya kepada manusia. Wasyatama hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa dzalama hadza, kata Rasul begitu. Namun orang ini syatama, sering mencemooh, menghinakan orang lain, meremehkan orang lain. Wa akala mala hadza, memakan harta orang lain, baik korupsi atau mengambil hak secara tidak halal. Wa daraba hadza, memukul orang lain. Wa dzalama hadza, menzalimi orang lain. Maka kata Rasul, kebaikan-kebaikan orang ini ibadahnya jika ada itu akan diserahkan kepada orang yang dizoliminya. Kalau habis deposit amal solehnya, kalau habis, maka apa kelebihannya? Kalau masih kurang hitungannya, Allah ambilkan keburukan orang yang dizolimi itu di dunia, ditimpakan kepada orang ini. Maka itu rugi di atas rugi. Khasrun ala khasrin, kerugian di atas kerugian. Sudah amal baik kita diambil, dipindahkan kepada orang yang kita zolimi. Kalau habis tapi masih ada sisa dosanya zolim kita itu, maka nanti keburukan orang yang kita zolimi itu ditimpakan kepada kita. Yang baik hilang, yang buruk diberikan sama kita. Itu adalah kerugian yang bertimpa-timpa. Waliyahzubillah. Makanya kalau kita dizolimi, ya disabarin saja. Dia sedang mengirimkan, mentransfer amal baiknya kepada kita. Kalau kita dihinakan, dizolimi, diremehkan, dikucilkan segala macam, dizolimi lah itu. Itu dia sedang mentransfer pahala baiknya kepada kita. Disabari saja. Kalaupun mau membalas ada aturan, fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi.
Jika kamu membalaslah semisal sepadan. Jika kamu membalas, balas dengan sepadan. Dan Allah tidak menyukai perbuatan melampaui batas. Artinya kezaliman itu boleh dibalas dengan yang sepadan. Wala in sabartum, tapi kalau kamu bersabar, lahu khairul lis-sabirin. Itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Berarti pemerintahan yang zalim kalau dia nggak berpuasa boleh dibalas nanti ya? Dengan doa balasnya. Dengan doa. Bukan pemerintahannya zalim misalnya. Oh nanti. Ya setelah dia tidak berpuasa. Ya jika ada kezaliman dan kesalahannya dihukum. Ya, perbuatan pejabat masa lalu yang bersalah dan menzalimi dan itu dibuktikannya dengan pembuktian undang-undang yang ada, maka dibalas. Yang sepadan, yang setimpal, dan itu adil saya kira. Tapi kalau walain sobartum, kalaupun mau memaafkan, itu lebih bagus. Balaslah dengan setimpal atau maafkan. Silahkan. Dan Rasul itu melihat kalau orang-orang zalim itu doanya bukan hidayah, dihancurkan doanya. Coba lihat dalam Bukhari kemarin itu bahas. Allahumma alaika bi Umayyah bin Khalaf, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika dan seterusnya. Alaika tuh jadi Rasul meminta Allah gitu. Alaika ya Allah alaika. Ya Allah aku serahkan padamu untuk menghancurkan orang itu. Allahumma alaika bi sebutkan namanya. Itu doa untuk kehancuran orang zalim. Allahumma alaika bi Quraisy, itu kan doa Nabi. Setelah disebut Quraisy disebutkan tuh di absen nama-namanya di list. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Abi Jahal, wa alaika bi Umayyah bin Khalaf, wa alaika bin Walid bin Mughirah, wa alaika bin Syu'bah bin Mughirah. Di absen ku Nabi semuanya mati di Badar. Nu di absen ku Nabi maut di Badar, Pak. Allahumma alaika bi Quraisy, sebutkan nama-nama itu. Kapan itu terjadi? Saat Nabi sholat, dilempar, ditaruh kotoran onta dan usus onta di punduk Nabi. Nabi sholat di Ka'bah. Si Abu Jahal nyuruh orang yang ada di situ, "Jang, pang nyekotkeun podol onta dia." Jeung usus namun aya malah pokoknya kotoran bawa ka dia bukan. Diambil dari tempat penyembelihan onta, kotorna ditimpakeun ke punduk Rasul. Lalu ada warga melihat, lapor ke Fatimah, "Ya Fatimah, bapakmu dikotorin sama orang Quraisy, dicelakain, diganggu." Fatimah datang dibersihkan. Fatimah Az-Zahra membersihkan punduk Nabi supaya tidak kotor. Lalu Nabi angkat Allahumma alaika bi Quraisy. Di absen eta nu aya di dinya absen semua, Pak. Abu Jahal, si Umayyah, si Syu'bah, si Walid, semua mati mengenaskan di Badar. Di Badar semuanya mati. Habis semua di Badar itu yang pembesar-pembesar Quraisy itu yang disebut namanya itu mati di Badar. Nah, makanya orang-orang zalim seperti itu, kenapa Rasul doakan kebinasaan? Kenapa tidak disabarin? Kenapa tidak minta Allahumma hdihim, ya Allah beri hidayah mereka? Karena Rasul tahu persis mereka tidak akan dapat hidayah. Kenapa Rasul doakan kehancuran? Kenapa Rasul doakan kebinasaan? Rasul tahu persis dan meyakini berdasarkan ilmu dari Allah, orang-orang ini tidak akan pernah masuk Islam dan tidak akan pernah dapat hidayah. Didoakan sekalian, Allahumma alaika bi Abi Jahal, maut di Badar. Terus juga surat Al-Kafirun. Kenapa Allah mengizinkan Nabi ya ayyuhal kafirun? Hanya Nabi kan yang boleh manggil gitu kan. Ya ayyuhal kafirun. Karena Nabi tahu persis yang disebutkan di ayat itu tidak akan masuk Islam. Makanya si kafir, karena Rasul tahu si eta mau Islam sampai iraha wae gitu. Tak urang maka batur tidak bisa begitu. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan suatu saat dia nanti tobat atau bagaimana. Kalau Nabi mah tahu si anu munafik udah ada daftarnya, si anu akan binasa ada daftarnya. Dan sahabat yang tahu itu hanya satu orang, namanya Hudzaifah ibnu Al-Yaman. Hudzaifah ibnu Al-Yaman, tahu satu-satunya orang yang tahu siapa saja yang munafik dan masuk neraka, hanya dia. Sahabat lain tidak tahu. Makanya Umar kalau mau menyolatkan orang mati itu selalu melihat Hudzaifah ya henteu. Oh aya salat tuh. Mun teu aya teh salat. Soalnya kan hukumnya tidak boleh mensolatkan orang munafik. Wala tusolli ala ahadin minhum mata wala taqum ala qabri. Jangankan mensolatkan orang munafik, nangtung di luhur kuburna, nyaksikan kuburna enggak boleh. Orang munafik itu
mensolatkan nggak boleh, itu perintah ayat. Wala tusolli ala ahadi minhum mata wala taqum ala qabri. Jangankan mensolati, menyaksikan penguburannya, duduk di pinggir kuburnya ala qabrihi, nggak boleh, perintah Quran. Nah permasalahannya adalah hanya Rasul yang tahu yang munafik itu secara person by person, secara name by name, itu hanya Rasul yang tahu. Dan sahabat hanya satu orang yang dikasih tahu itu juga, Hudzaifah itu. Hudzaifah yang kita mah tidak. Maka kita mah cuma bisa menyebut akhlaknya akhlak munafik, sifatnya sifat munafik, atau misalkan kelakuan munafik. Hanya kita itu nyebutnya. Kita boleh menyebut kelakuan munafik, sifat munafik, lalampahan orang munafik, tapi jangan menyebut dia munafik, karena kita tidak dibimbing wahyu, tidak dibimbing oleh wahyu. Jangan menyebut munafik. Imam Ahmad itu punya mazhab begini, orang yang tidak sholat padahal dia Islam tidak boleh disolati. Mazhab Imam Ahmad, orang yang tidak sholat tidak boleh disolatin. Hidup itu sholat. Kan hidup kita sholat, nah disolatkan. Iya sholat. Tapi masuk akal juga. Itu pendapat Imam. Kalau pendapat Imam yang lain tetap disolatkan selama dia pernah syahadat. Selama dia pernah syahadat tetap disolatkan. Itu pendapat ulama yang lain. Tapi Imam Ahmad tegas, yang tidak sholat walaupun dia ngaku Islam 1000 kali tidak disolatkan. Sekarang tuh ada fenomena, orang antara ke masjid, giliran maut yang dibawa ke masjid disolatkan. Panghareup. Habis itu manggil orang masjid, suruh tahlil di rumahna. Imam lagi ku anu maut panghareup, imam lagi itu kan supaya salat jenazah, imam lagi ku anu maut, panghareup anu maut. Kadang-kadang sok horeman ninggalin gitu teh. Saya kira pendapat Imam Ahmad itu perlu dipertimbangkan juga. Jangan-jangan pendapat itu yang benar, ya kan? Kalau mazhab kan begitu. Mazhab itu pendapat kita benar, yang lain mungkin salah. Itu prinsip mazhab itu begitu. Kalau kita misalkan meyakini mazhab Syafi'i, kita harus punya keyakinan mazhab kita Syafi'i itu benar. Gitu. Yang lain mungkin salah. Tetapi tidak boleh dengan verbal. Hanya jadi kalau kita misalkan mengambil satu mazhab yang kita benar. Kenapa? Karena ketika kita melakukan harus meyakini apa yang kita lakukan benar, kan begitu. Kalau tidak ada keyakinan itu, apa gunanya kita mengambil pendapat itu? Maka dalam bermazhab itu kita yakin pendapat kita benar, berpotensi salah. Tapi pendapat orang lain salah, tapi ada potensi benarnya. Qauluna haqqun yahtamilul khata' wa qauluhum khata'un aw batilun yahtamilus shawab. Itu kaidah bermazhab. Pendapat kita benar meski ada potensi salah. Tapi pendapat orang lain yang beda mazhab salah meskipun ada potensi benar. Itu kaidah bermazhab. Karena apa? Karena kita harus meyakini apa yang kita lakukan. Nah, Imam Ahmad mengatakan yang tidak sholat meskipun ngaku Islam, sataka kebek ngakuna Islamna, tidak disolatkan. Itu pendapat Imam Ahmad. Artinya apa? Penegasan supaya orang-orang Islam itu sholat gitu loh. Ngaku Islam kok nggak sholat, ya kan gitu. Sholat minimal. Yang membedakan antara kita dan kafiran. Maka itu hadis yang kedua, bahwasanya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, masih ada waktu? Alas. Habis ya. 5 menit lagi mungkin untuk pertanyaan jika ada. Karena kalau satu hadis lagi nanti kita tambahkan. Mungkin kalau tambahkan boleh lah, boleh ya. Ini hadis dari Abu Hurairah. Hadisnya sangat terkenal. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah qala inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dalam riwayat lain sholihal akhlak. Dalam riwayat yang berbeda makarimul akhlak. Jadi ada makarimul akhlak, ada sholihal akhlak. Inna ma bu'istu li utammima sholihal akhlak. Dalam riwayat lain inna ma bu'istu li utammima makarimul. Aku diutus sejatinya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya apa menyempurnakan? Zaman dulu nabi-nabi sudah mengajarkan akhlak baik. Berlaku di masyarakat, di manusia. Namun itu ada distorsi, ada perubahan adat istiadat, ada segala macam. Nabi diutus untuk menyempurnakan itu kembali, mengembalikan akhlak manusia kepada akhlak para nabi sebelumnya. Kepada fitrah. Kemudian setelah itu Nabi sempurnakan yang tidak tepatnya. Saya sudah sering sampaikan bahwa
orang jahiliyah itu punya tradisi apa? Punya tradisi minum khamr. Bahkan khamr itu disebut sebagai minuman kedermawanan, ya kan? Al-khamru, khamr itu bahasa lainnya kalau kita lihat dalam mu'jam itu al-karamu, minuman kedermawanan. Soalnya di sakit-sakit traktir kan mereka. Ya. Kenapa? Karena orang Arab itu saking dermawannya ingin sekali mendermakan semua yang dia miliki dan tidak dia rasakan rugi. Caranya dengan apa? Dengan mabok dulu. Jadi mabok itu supaya berean. Keur mabok mere. Keur mabok jadi ketika dia mabuk itu hayang mana? Oh, hayang mana ambil, kajeng mana jangan. Habis. Setelah habis itu apa yang dia katakan? Pak, harta kamu habis semua, apa dia? Bangga. Nah, inilah gua. Bangga karena dia paling dermawan. Nah, itu kan akhlaknya baik sebenarnya. Dermawan segala macam. Tetapi caranya kan salah. Caranya salah. Islam meluruskan bahwa sedekah infak itu ada patokannya. Lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dalam surat Al-Furqan ayat-ayat terakhir tentang sifat ibadur rahman. Infak itu tidak boleh lam yusrifu berlebihan, wa lam yaqturu tidak boleh juga bakhil, sedang-sedang saja. Nah, itu Islam meluruskannya dari tradisi jahiliyah yang baik tapi tidak sempurna. Wallahu ta'ala bissawab wa taufiqun billah wa lakum minkum wa subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.